Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pertama saya ingin menyampaikan rasa heran yang luar biasa pada apa yang sudah tengah dan mungkin akan terjadi. Pertama, secara faktual negeri ini itu menghadapi banyak masalah, dan masalah yang paling banyak disorot itu adalah masalah korupsi. Andai KPK itu masih bekerja performansinya itu seperti yang kemarin-kemarin, saya rasa akan banyak itu pejabat tinggi, bukan sekedar di level kota kabupaten, tetapi di atasnya itu sampai pada pusat-pusat kekuasaan itu akan terbongkar korupsinya. Tapi penanganan korupsi di negeri ini kan sudah mengalami pelemahan yang luar biasa, mulai dari revisi undang-undang KPK, kemudian penyingkiran secara sistematis sekian puluh pegawai yang selama ini justru menjadi tulang punggung dari performance hebat KPK itu. Jadi korupsi itu yang saya kira kalau orang sebarang tempat ditanya apa yang sedang dialami oleh negeri ini, persoalan apa yang tengah terjadi di negeri ini, itu korupsi itu paling banyak disebut pasti. Karena korupsi itulah maka kemudian muncul ketidakadilan ekonomi. Karena korupsi juga muncul ketidakadilan hukum, muncul ketidakadilan politik, dan sebagainya. Jikalau korupsi itu menjadi persoalan besar negeri ini, dan sama dengan soal-soal lain, ada soal kemiskinan, ada soal kerusakan moral, ada soal utang, ada soal kecengkeraman oligarki yang makin menjadi-jadi, maka mestinya atau logikanya pisau solusi itu diarahkan ke sana. Jikalau ada impres, perpres atau apapun itu mestinya adalah impres yang ditujukan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang tadi disebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa apapun yang dibicarakan tentang syariah, khilafah, itu semua adalah bagian dari ajaran Islam. Aneh, ini negeri mayoritas muslim, tapi semangat memusuhi agamanya sendiri itu begitu luar biasa, menggebu-gebu gitu. Lebih aneh lagi itu diucapkan oleh tokoh-tokoh dari ormas yang disebut itu paling tua, paling besar, segala macam. Apa yang salah atau apa salah dari syariah dan khilafah itu sampai begitu rupa seperti seolah-olah harus segera dilenyapkan dari seluruh pikiran rakyat negeri ini, seperti seolah-olah nggak boleh lagi muncul gitu. Padahal itu ajaran Islam yang dia ada tertuang di dalam kitab-kitab, bahkan juga masih bisa kita baca tertuang di dalam buku fikih Madrasah Aliyah jilid 12. Itu masih ada, boleh dibuka, itu masih ada. Artinya itu pernah diajarkan secara resmi, bahkan pernah diujikan juga. Lalu sekarang dibenci begitu rupa, itu salah apa coba? Pada faktanya itu adalah ajaran yang tidak memberikan pengaruh buruk apapun gitu. Pengaruh buruk itu kan muncul itu di dalam pikiran kita bahwa itu buruk. Tetapi kan tidak pernah sungguh-sungguh buruk dia. Artinya yang salah itu bukan ajaran itu, yang salah itu kan cara memandang
memandang kita. Nah, dua hal itu Cak Slamet yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang pertama. Heran saya, bagaimana bisa ini negeri mayoritas muslim memusuhi ajaran Islam. Heran kita, ini negeri begitu banyak mengalami sedang dirundung masalah korupsi macam-macam. Tapi bukan itu yang diatasi, tapi malah radikal terus seolah-olah itu persoalan besar ini. Jadi ini ibarat dokter itu sudah gagal dari awal, sudah gagal dari diagnosis, gagal pula solusinya pasti, terapinya. Nah, jadi saya sungguh khawatir gitu. Kalau ini terus berlanjut, yang memiliki risalah ini duko nanti, nggak selamat. Yang memiliki risalah yang sekaligus murka, iya duko itu kan halusannya itu. Iya. Itu duko, padahal dialah yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan kita semua, memberi rezeki kita kepada kita, termasuk kepada yang rame-rame mau bikin aturan melarang ini, melarang itu. Itu kan semuanya dari Gusti Allah. Lalu ini kok penenang mau melarang ajaran Gusti Allah itu ketemu pirang perkara, Cak Slamet. Itu kalau Gusti Allah sudah duko, lalu digoyang sithik Cianjur remuk begitu dong. Lah apa yang perlu digoyang lebih besar lagi untuk menghentikan kekurangan ajaran dari makhluk-makhluk yang sesungguhnya tidak berdaya ini. Saya terus terang miris gitu loh, Cak Slamet. Jadi keangkara murkaan manusia ini di negeri ini itu makin lama itu, kalau bahasa Jawanya itu melunjak gitu, ngelama gitu. Ngelama. Kenapa? Karena dalam sejarah itu memang ada ya usaha untuk meminggirkan Islam, tapi tidak pernah ada pikiran sampai melarang ajaran Islam, itu nggak ada. Orde Baru yang katanya ganas luar biasa itu saja itu konteksnya itu konteks subversif kok. Artinya konteks keamanan gitu yang dipersoalkan itu mengganggu stabilitas nasional, maka dilarang bikin training, bikin pesantren, kilat, itu kan dulu itu. Jadi lebih diarahkan kepada konteks kestabilan nasional, dan itu artinya kan penjagaan terhadap eksistensi rezim. Dan kalau ini itu sekarang memusuhi agamanya yang dipersoalkan. Bukan soal keamanannya agama, seolah agama ini, Islam ini itu mengganggu gitu, karena itu harus dipitas kayak begitu rupa gitu. Sampai nyebut Wahabi lah, Salafi harus dilarang segala macam itu. Ya Allah lah, sementara di saat yang sama yang jelas-jelas merusak negeri ini, ya, budaya barat, sekularisme, ya, liberalisme, oligarki yang makin mencengkeram negeri ini, sekularisme radikal itu didiamkan saja seperti seorang nggak ada apa gitu loh. Kita ini muslim atau bukan? Kalau muslim itu kan pikirannya, perbuatannya itu mengacu pada ajaran Islam, kan begitu sederhananya itu. Lah ini kok Islam, tapi kok menggunakan cara berpikir bukan Islam, lalu memusuhi ajaran Islam, ini ketemu pirang perkara, Cak Slamet.